Dari kepala kita. Setelah itu langsung kita tulis bab 1 pendahuluan, Bapak Ibu. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang bisa diceritakan oleh Bapak Ibu. Latar belakang kita menyusun makalah ini adalah salah satu bentuk tugas secara online dari kegiatan calon pengawas Kementerian Agama tahun 2020. Diceritakan saja latar belakang kita membuat makalah ini, ya. Terusnya tujuannya boleh diuraikan, ada tujuan tentang penguasaan materi juga. Jadi tujuan untuk mempelajari materi identifikasi permasalahan pendidikan, terus tadi menyusun gagasan inovasi dan seterusnya dimunculkan di dalam tujuan, atau tujuan salah satu tujuan akademiknya juga itu tentang memenuhi salah satu tugas gitu. Kan ini tugas OJT 1 tujuannya. Setelah itu bab 2, Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Dede ya. Pak Budi, apakah di bab 2 itu kita mengambil salah satu materi yang telah disampaikan atau salah satu permasalahan yang akan kita bahas? Di bab 2 itu Bapak Ibu, Ibu uraikan lagi materi-materi yang telah Bapak Ibu peroleh dari hari pertama dilakukan pendampingan sampai hari Jumat ini. Saya sudah tuliskan di sini. Untuk poin A tentang tugas pokok dan kode etik pengawas madrasah. Bapak Ibu uraikan di situ tugas pokok pengawas itu apa, kode etiknya apa, supervisi manajerialnya bagaimana, rangkuman dari pertemuan kita waktu hari Selasa. Uraikan secara singkat di bagian A tentang tupoksi dan kode etik pengawas madrasah. Terus yang kedua, bagian B-nya, identifikasi masalah pembelajaran. Ini diambil oleh Bapak Ibu dari LK2, nomor 2, tentang identifikasi masalah pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Tapi bentuknya di sini poin per poin redaksi, bukan kolom-kolom lagi Bapak Ibu diuraikan. Misalnya tentang standar kompetensi lulusan, apa permasalahannya oleh Ibu ceritakan gitu Bu. Ceritakan di situ bisa terjadi permasalahan seperti itu. Ya. Itu diidentifikasi permasalahan. Uraikan ke-8 standar pendidikan, 8 standar nasional pendidikan yang telah Ibu Bapak buat. Uraikan semua permasalahan-permasalahan sesuai dengan merasa Bapak Ibu. Ya. Itu di bagian B. Tapi berbentuk redaksi Bapak Ibu, berbentuk poin-poin, bukan berbentuk kolom, dipindahkan bukan ya. Yang ketiga, penyusunan gagasan dan rencana inovasi dalam tindakan kepengawasan. Bapak Ibu juga kan sudah mengisi format itu, LK3, ya, tentang penyusunan gagasan. Bapak Ibu tinggal diuraikan lagi seperti poin B tadi. Tapi tetap poin-poinnya itu dari LK3 yang telah kita kirimkan ke PJJ, ataupun ada penambahan-penambahan yang lain kalau seandainya LK-nya belum maksimal atau harus perlu ada revisi. Tidak apa-apa direvisi di sini Bapak Ibu. Selanjutnya poin B itu membahas yang tadi, hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Apa hasilnya Bapak Ibu uraikan, atau apa ya, diredaksikan, dinarasikan gitu Bapak Ibu, kolom-kolom atau LK yang Bapak Ibu berikan. Itu ketika penutup sudah, itu aja. Jadi pada intinya semuanya itu diuraikan, bukan dipilih satu standar saja, bukan. Jadi poin A menguraikan tentang tugas pokok dan kode etik pengawas madrasah, rangkuman dari modul 1 sampai modul 5, Ibu rangkum di situ, masukkan. Terus untuk B, identifikasi masalah pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat dari 8 standar nasional pendidikan, uraikan lagi dalam bentuk narasi.
Misalnya poin 1, standar kompetensi lulusan. Permasalahan yang muncul dalam standar kompetensi lulusan, misalnya ini terus uraikan. Boleh ditambah lagi gitu kata-katanya, supaya memperjelas bahwa itu benar-benar terjadi di madrasah kita. Uraikan sampai 8 standar nasional pendidikan, gitu ya Bu ya. Nomor B-nya identifikasi masalah penelitian, gitu. Apa bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Siapa? Jadi yang beda dengan iya, kita memang salah paham kayaknya ya Pak ya. Betul Pak Bu. Ya. Ini mau tanya dulu Pak. Ya boleh Pak. Ini mengenai yang bagian B itu bagi bab 2 bagian B ya. Apakah itu setiap SNP? Terus apakah setiap SNP itu berapa masalahnya gitu? Itu kan misalkan kan saya kemarin coba belajar seperti itu banyak ya kayak gitu. Nah, apakah setiap SNP kan di sana istilahnya bahasanya identifikasi masalah pembelajaran. Jadi kan kata Bapak kemarin ada bagian standar proses ya cenderungnya. Karena ada beberapa di SNP itu yang bukan ranah kita gitu. Jadi pada standar sarana prasarana ruangan kelas. Bagaimana Pak? Apakah tadi yang pertama apakah setiap SNP itu berapa? Apakah cukup 1 atau misalnya 2? Nanti kalau berproses SNP kan yang tadinya banyak. Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Bapak Ibu, tadi saya menginstruksikan saya harap mengirim LK2 ya, yang identifikasi itu ya. Tugas kedua ya. Iya. Saya ingin melihat dulu apakah Bapak permasalahan-permasalahan yang telah Bapak identifikasi itu sesuai dengan standarnya. Misalnya standar isi itu tentang itu, standar prosesnya tentang apakah masih ada yang tertukar, maksud saya seperti itu. Jadi kalau menurut pribadi saya, Ibu masukkan semua identifikasi masalah pembelajaran dari 8 standar nasional pendidikan, yang penting tepat gitu Bu. Jadi ketika Ibu mencantumkan standar kompetensi lulusan, permasalahan itu berhubungan dengan standar kompetensi lulusan gitu. Walaupun ada 7, ada 8 diuraikan saja semua. Ya, yang penting saya penempatannya seperti itu. Tidak usah harus, kita kan sebagai guru yang berhubungan dengan guru saja tidak usah. Yang penting 8 standar nasional pendidikan penempatannya sama, pas gitu Pak. Jangan sampai misalnya di standar kompetensi lulusan ada KKM, guru tidak membuat KKM, itu kurang tepat maksudnya. Itu saja. Jadi di sini ini untuk makalah ini Bapak Ibu anggaplah refleksi kegiatan yang telah kita laksanakan selama 1 minggu. Jadi baik poin A, B, C, D itu apa-apa yang telah Ibu kerjakan di poin ketika kita melaksanakan tugas A, B, C, D diuraikan di sini gitu. Gitu ya Pak ya. Yang penting mah tadi saya jangan salah kamar gitu intinya. Jangan sampai Bapak suaranya hilang. Iya, tidak kedengaran, Bapak. masih bisa didengar suara saya Bu? Masih Pak, masih. Iya. Aduh, putus. Barusan terputus, Bapak. Sekarang juga. Suara saya ada Bu? Iya ada Pak, lanjut Pak. Ya. Ibu saya izin ya share materi identifikasi masalah pembelajaran. Saya yang ketemu saja di sini nih.
saya Pak, sekalian dicek. Yang sudah ada nanti Pak, apa ya, siapa ya? Ya teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan tentang pembuatan makalah hasil OJT 1. Makalah ini akan dinilai, oleh karena itu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Sanjian di sini salah kamar, Pak, salah penempatan, nanti ke ide gagasannya juga kita salah gitu, Pak. Coba yang Pak Ujang ya, di sini permasalahan tentang SKL. Program pembiasaan sejumlah 4 kegiatan sudah berjalan, namun belum terdokumenkan dengan baik. Kalau bisa ini 4 kegiatannya disebutkan satu-satunya apa, Pak? Ya. Halo? Ya, yang 4 ini disebutkan satu-satu apa saja ya Pak ya, supaya lebih jelas ya. Ya. Terus yang kedua, kegiatan pembiasaan kebersihan namun belum terdokumentasikan dengan baik. Ini bahasanya diperbaiki lagi. Kegiatan pembiasaan kebersihan misalnya setiap hari Jumat sudah terprogramkan namun belum terdokumentasikan, misalnya seperti itu. Atau masuk di poin pertama aja Pak, karena yang kebersihan ini bagian dari yang keempat. Iya, berarti kita hapus, berarti yang di 4 ini diuraikan ya. Ya. Ini masih masuk Pak, masuk ke SKL ini. Terus program sekolah dalam mengadakan apa ini? Field trip sudah berjalan, namun tempat yang menjadi tujuan lebih kepada keinginan guru-guru atau panitia ini boleh. Selanjutnya, program sekolah unggulan tahfidz masih terkendala dengan guru-guru yang sudah hafiz Quran. Maksudnya, program sekolah unggulan tahfidz masih terkendala dengan guru-guru yang sudah hafiz Quran. Ya, sudah hafal Quran. Program sekolah unggulan tahfidz masih terkendala. Terkendala apa? Jadi gurunya belum hafal gitu Pak. Program sekolah unggulan masih terkendala dikarenakan guru pendampingnya misalnya belum sepenuhnya menguasai hafalan Al-Quran, misalnya seperti itu. Redaksinya diperbaiki lagi Pak sedikit. Masih terdapat kurang minat siswa dalam mengikuti eksul qiraat. Nih, agak kurang, agak rancu nih Pak. Masih terdapat kurang minat siswa. Terdapat atau minat siswa rendah dalam mengikuti ekstrakurikuler qiraat ya. Minat siswa rendah dalam mengikuti ekstrakurikuler ya. Ini tapi masih berhubungan dengan SKL Pak, tanda kompetensi lulusan. Bisa Bapak Ibu di sini juga kalau seandainya muncul prestasi siswa dalam bidang akademik, prestasi siswa dalam bidang ekstrakurikuler, hasil belajar siswa menurun, itu di SKL Bapak Ibu adanya. Kepuasan orang tua terhadap keberhasilan anak kita gitu, itu SKL adanya ya. Boleh ditambah. Tinggal redaksinya Pak, ini sudah masuk ke SKL Pak. Untuk standar isi di sini ada beberapa guru yang belum mampu menganalisis pemetaan KD dan KI, boleh. Silabus pemetaan lokal masih belum tersusun dengan baik, boleh. Ada beberapa guru dalam penyusunan silabus mengadopsi dari internet, ya bagus, ini permasalahan juga. Pengelolaan tim pengembang kurikulum yang melibatkan seluruh stakeholder namun dalam prakteknya belum berjalan efektif, bagus. Ini masih standar isi ya. Dalam penyusunan dokumen KTSP belum
sebatas belum masih. Nah, sini kata-katanya ada belum dan masih nih. Dalam penyusunan dokumen KTSP maksimal. belum masih maksimal. Karena Sebatas teman administrasi saja. Mungkin dalam penyusunan dokumen KTSP belum maksimal. karena masih sebatas gitu ya. Ya. Dan ketika sekolah melaksanakan program belum mengacu pada KTSP. Atau gini Pak, KTSP yang disusun belum dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pendidikan, gitu aja. Tahun berjalan. KTSP yang disusun belum dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pendidikan tahun pelajaran berjalan, ya. Biasanya kan orang bikin KTSP ngajar Mahkamah Mendi gitu tak. Tapi ini masih mengacu standar isi. Waktu jam tatap muka dalam pertemuan PBM belum maksimal menggunakan waktu 40. Ini boleh masuk, ya. Terus dari sini permasalahan standar isi ini nanti Bapak itu Pak nanti di pertemuan kita setelah ini tuh Pak memilih salah satu permasalahan yang akan kita jadikan pembinaan, tidak sekarang. Oh, iya, iya. Sekarang itu jadikan saja semua permasalahan seperti tadi. Ini Bapak sudah tepat untuk penempatan standar-standarnya, tinggal redaksinya doang diperbaiki sedikit-sedikit. Baik, siap. Untuk standar proses, pengelolaan pengembangan silabus sudah sesuai dengan Permendikbud ini nih. Silabus itu kalau untuk pengembangannya itu ada di standar isi Pak. Untuk pengembangan silabus. Tapi untuk pengelolaan pengembangan silabus sudah sesuai dengan Permendikbud 2015. Kalau pengembangan dan pembuatan itu penyusunan itu di standar isi. Untuk standar proses mah misalnya seperti ini. Ketika guru menyusun RPP, silabus tidak dijadikan acuan gitu Pak. Paling sebagai acuannya. Kalau penyusunannya itu mungkin di standar isi. Iya, di standar isi. Ini hapus saja Pak ya? Atau di acuan ada tidak Bu? Di acuan yang saya kirim. Silabus itu masuk ke mana? Takutnya untuk pembuatannya mah di standar isi, untuk realisasinya di standar proses gitu Pak. Ini yang dimaksud ke proses pembuatannya Pak. Kalau proses pembuatan di standar mana Bu? Ntar saya Oh iya, masuk ke standar proses Pak. Pengelolaan ini benar Pak. Ya. Berarti sudah tepat Pak. Pengelolaan pengembangan silabus sudah sesuai dengan Permendikbud, namun belum dalam penyusunannya hanya merevisi dari tahun sebelumnya. Maksudnya Pak, pengelolaan pengembangan silabus sudah sesuai dengan Permendikbud 2018, namun dalam penyusunannya hanya merevisi dari tahun sebelumnya, maksudnya tidak tiap tahun gitu. Jadi ganti tahun. Udah ya gimana ya? Oh habis ya. Nanti mau nengok bayi. Mana? Jadi latar belakang pemberian tugas ini apa, dari siapa, oleh siapa, gitu ya, latar belakang. Terus tujuan kita membuat makalah ini salah satunya untuk mengetahui tugas pokok dan kode etik pengawas madrasah, untuk mengetahui permasalahan yang ada di madrasah, untuk menyusun gagasan rencana, untuk mengetahui hasil analisis. Pak Budi, maaf. Mengenai tujuan, ini tujuan pembuatan makalah ya. Ya. Apa di situ tujuannya jadi untuk melengkapi kita sebagai peserta atau bagaimana Pak? Ya.
Ya, itu ada dua, Pak. Yang pertama, saya ingin tujuannya uraikan ilmu yang kita peroleh apa saja. Tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang tugas pokok. Yang kita tadi, Bapak, untuk poin yang kedua itu tujuannya untuk melengkapi salah satu tugas dalam on-job training 1. Cantumkan keduanya. Tujuan kita mendapatkan informasi, yang kedua tujuan dari calon pengawas itu sendiri. Ya. Selanjutnya kedua, pembahasan bagian A-nya tugas pokok dan kode etik pengawasan madrasah Pak Yajid. Untuk A itu modul 1 sampai 5. Pak Yajid rangkum. Ya. Rangkum masukkan ke bagian A. Pembahasan nih. Pembahasan. Di copy paste aja Pak Jen. Nah, di copy paste aja Pak. Misalnya pengertian. Nggak usah di komen atuh. Pokoknya Pak Yajid buku 1 sampai buku 5 pindahkan ke poin A-nya. Nah, setelah itu bagian B, identifikasi masalah pembelajaran yang dibacakan Pak Ujang tadi itu kan ada 8 standar. Bapak Ibu uraikan dengan redaksi kata-kata. Misalnya seperti ini. B. Identifikasi masalah pendidikan. Nomor 1, standar kompetensi lulusan. Misalnya. Setelah dilakukan identifikasi masalah tentang standar kompetensi lulusan, ternyata di min 2 Pandeglang itu masih rendah dalam ini, masih kurang dalam ini. Pindahkan yang dari LK 2 hari kedua, tugas hari kedua yang identifikasi masalah itu yang ada di standar kompetensi lulusan. Setelah itu nomor 2-nya standar kompetensi inti. Dalam standar kompetensi inti di min 2 Pandeglang masih dalam bidang ini uraikan. Itu bagian 3-nya standar proses uraikan sampai ke 8-8-nya itu di bagian B. Pakai redaksi ya Bapak Ibu ya, boleh ditambahkan ya Pak ya, Pak Ruman. Ya. Setelah itu untuk poin C sama dengan poin B. Uraikan tugas kita yang ketiga. Penyusunan di bagian C itu penyusunan gagasan dan rencana inovasi dalam tindakan kepengawasan. Misalnya satu tulis permasalahannya apa, standar kompetensi apa tadi, uraikan lagi atau copy paste saja. Mana itu berapa bengkel? Itu ya. Pokoknya dikarenakan ide penyusunan gagasannya sudah banyak di kolom-kolom, jadi tinggal mindahkan saja berbentuk paragraf, ya. Tinggal copy paste saja dari LK 3 penyusunan gagasan, gitu ya Pak ya. Pokoknya yang udah ngirim jawaban hasil analisis bagi-bagilah. yang tadi Pak Ruman centang itu misalnya Pak Ruman permasalahannya apa. Coba saya buka dulu ya, mohon maaf ya, saya buka dulu tugas terakhir ya. Saya buka analisis kebutuhan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya apa nih? Cara saya dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku diteladani oleh warga sekolah atau madrasah. Misalnya Pak Ruman nulis terkadang. Pak Ruman uraikan saja. Saya dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku kadang-kadang diikuti oleh warga sekolah, gitu aja. Misalnya dalam hal apa? Kan ada contohnya tuh. Misalnya dalam hal ketika saya memimpin rapat misalnya. Itu. Jadi ada berapa poin yang harus Bapak uraikan di sini. Itu ya. Ada yang satu tentang perilaku. Kepribadian ya.
Dimensi kepribadian Bapak uraikan, terus dimensi supervisi akademik Bapak uraikan, gitu. Dimensi evaluasi pendidikan Bapak uraikan, dimensi supervisi manajerial Bapak uraikan dengan redaksi, dengan paragraf-paragraf. Itu Pak. Setelah itu penutup. Di makalah ada penutup, gini aja penutup Bapak. Alhamdulillah makalah ini dapat terselesaikan karena ini. Oleh karena itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman atau untuk diri saya pribadi. Penutup itu baik. 2 paragraf lah untuk ucapan terima kasih lagi aja lah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, penutup begitu. Alhamdulillah selesai. Allahu Akbar gitu Sudah ya. paham Bapak Ibu? Benernya, awal salah deh ya. Gini Bu. Bapak Ibu, misalnya identifikasi masalah pembelajaran saya salah penempatan. Padahal sudah diupload ke LK, ke PJJ. Tidak apa-apa, yang sekarang perbaiki saja Bapak Ibu. Yang sekarang perbaiki, masukkan ke makalah yang sudah diperbaiki. Kalau bisa upload ulang, kalau tidak bisa tidak usah. Yang penting yang ada di makalah itu sudah pas gitu Pak. Tidak salah kamar lagi dalam standar nasional pendidikannya, penempatannya. Ada kata-kata yang rancu bisa diperbaiki lagi, ya Pak ya. Karena makalah ini harus dibawa oleh Bapak Ibu pada hari Senin dan ditilai oleh WI gitu. Dan hari Minggu pun saya minta makalahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak sempat bentuk fisiknya, share itu aja filenya saja. File kosong. Berarti makalah itu kita jilid Pak ya. Tugas yang sudah dikirim mohon dikoreksi dulu Pak ya, itu masalahnya. Oh iya, kalau ini Pak, Masih ada waktu. iya, ini aja untuk hari Sabtu besok saya tunggu makalahnya ya, akan saya koreksi. Ya, Insya Allah. tapi bentuknya dia Bapak Ibu ya, bentuknya bentuk Word akan saya beri tanda gitu maksudnya. Kalau yang harus diperbaiki. Siap, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan lagi Bapak Ibu? Itu Pak yang punya saya Pak, yang apa namanya identifikasi masalah itu sebut salah penempatan gitu. Yang Bu Jenab ya. Boleh di sini saya buka boleh? Boleh Mas ya. Untuk perbaikan ini. Ibu Jenab permasalahannya sudah ngirim. Apa tahu dari tadi. Ya. Tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas belum maksimal. Itu standar kelulusan ya. Tidak jarang siswa tidak merasa khawatir saat tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Siswa yang tidak mengumpulkan tugas tidak merasa bersalah karena tidak ada teguran atau peringatan oleh guru yang bersangkutan. Tidak adanya pembukuan rincian tugas siswa membuat guru lupa mengingatkan siswa yang kurang dalam mengumpulkan tugas. Bu Jenab, paling ini Bu, ini kan Ibu bentuknya paragraf ya, baru satu jajar paragraf-paragraf atau gimana ini? Kalau di saya itu bentuknya seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak paragraf. Bisa dibuat dua saja atau 3. Terus siswa cerita, saya baca rekomendasi tidak ada awalnya. Agar hal ini tidak berlangsung terus-menerus, maka guru harus mengenali karakter dan latar belakang setiap siswa. Kepala sekolah harus mensosialisasikan karakter baik yang baku kepada seluruh warga bangsa dan menyusun instrumen pengontrolan perkembangan karakter siswa secara periodik. Ini sudah bagus, Bu. Tapi kalau bisa, untuk solusinya itu melibatkan melibatkan pengawas Bapak Ibu masukan supaya ketika kita melakukan pembinaan ada ranah kita di situ. Misalnya di sini Bu Jenab ya, pengawas. Misalnya Bu Jenab seperti ini.
Agar hal ini tidak berlangsung terus-menerus, maka guru harus mengenali karakter dan latar belakang setiap siswa. Seharusnya seperti ini, Bu. Dilanjutkannya. Untuk mengenali karakter dan latar belakang siswa, perlu pembinaan yang harus dilakukan oleh pengawas dan kepala madrasah. Iya, siap. Sebutkan di situ pengawas dan kepalanya supaya ketika materi ini diambil oleh Bu Jena bisa dilaksanakan gitu, karena di awalnya juga solusinya ada kata-kata pengawas madrasah. Ya. Jadi pengawas madrasah dengan kepala itu kolaborasi untuk melatih, membimbing guru mengenal karakter siswa. Gitu. Bisa dalam bentuk pelatihan, workshop ataupun bimbingan. Untuk mengatasi masalah tersebut, madrasah dapat membuat program workshop dan seminar. Ini kalau sudah ada kata-kata workshop seminar, secara tidak langsung menyebutkan pengawas juga kita sudah bisa masuk, Bu. Saya sudah ketika sekolah atau madrasah mengadakan workshop, materinya itu bisa diambil dari pengawas. Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanyakan lagi tentang pengawas? Oh iya Pak, mohon diulang untuk ini apa namanya tadi tujuan ya. Tadi kan Bapak kan berkaitan dengan masalah pendidikan. Maksudnya gimana itu Pak? Pendidikan materi di kelas atau di sekolah? Tujuan saya inginnya tujuan itu ada dua. Satu, tujuan membuat makalah itu memenuhi salah satu tugas calon pengawas. Yang keduanya, tujuan kita membuat makalah ini mengetahui tugas pokok kode etik pengawas madrasah, dapat mengidentifikasi permasalahan pembahasan pembelajaran, dapat menyusun gagasan-gagasan dan rencana, gitu Pak. Di dalam tujuan, poin A, B, C, D di bab 2 itu masukkan. Di dalam tujuan yang kedua, poin A tentang tugas pokok, identifikasi, penyusunan, dan hasil analisis itu masukkan. Dikarenakan kita menyusun makalah ini, alhamdulillah kita tahu itu tentang tugas pokok dan kode etik pengawas. Ya. Ya Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, tujuannya ada dua. Ada tujuan sebagai calon, ada tujuan tentang pengetahuan penambahan kita. Oh iya. Ada yang Tapi mau kalau ditanyakan misalkan lagi? kalau diurut saja Pak, Brad gitu Pak, ada itu nggak dipisah kayak gitu, apa ya? Ya langsung diredaksikan saja. Oh iya udah siap. Tidak usah di poin A, poin B tidak usah. Oh iya. Ya, tujuan membuat makalah ini yang kedua itu untuk menambah wawasan saya tentang tugas pokok dan kode etik pengawas madrasah, dapat mengidentifikasi masalah pembelajaran, misalnya mau di koma-koma boleh. Tuh. Terus ada lagi Pak? Karena di sini sudah asar. Pak Budi, Ya. kalau ini di luar ini kan kita harus ada izin ya dari atasan langsung. Apa tinggal kita ke sana aja hari Minggu itu? Izin dari atasan langsung untuk diklat ya? Diklat kita hari Minggu. Surat Yang tugas dari ya? kepala ya? Bapak kan sudah dapat surat tugas dari Kanwil ya? Belum. Ada sama, tapi belum di-share itu. Bapak tanyakan lagi ke panitia, kalau ada tugas dari Kanwil Pak tidak usah minta surat keterangan izin dari Kanwil lagi Pak. Iya. Ya, karena kita surat tugasnya dari Kanwil itu Pak. Tidak usah lagi Bu. Ya, Ya mungkin cukup bukan. iya informasinya. Tidak usah minta lagi ke yayasan, ke kepala madrasah, ke siapa Pak, karena kita ditugaskannya oleh Kanwil untuk mengikuti kegiatan hari Senin. Ya. Itu saja itu, kalau sudah beres nanti hari Sabtu share saja yang sudah selesai makalah, akan saya koreksi sedikit-sedikit kemampuan saya ya Pak ya.
mudah-mudahan ketika hari Senin disetorkan makalahnya maksimal sebisa urang. Ya, itu saja Bapak Siap, Ibu. Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.